5 insiden kebakaran hutan dan lahan naik tahap penyidikan. Jaksa penuntut umum akan mengambil sikap upaya hukum terhadap vonis seumur hidup terdakwa Helen Dian Krisnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Sabtu 2 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Tala Galuni Putri dan saya Muafiq Azizah, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Provinsi Jambi. Hingga akhir Juli 2025, luasan lahan terbakar telah mencapai 428,63 hektar. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, luasan lahan yang terbakar hingga Juli 2025 mencapai 428,63 hektar. Luasan lahan terbakar ini tersebar di sejumlah kabupaten kota. Dari data tersebut, Kabupaten Muaro Jambi mendapat daerah yang mengalami karhutla terluas mencapai 270 hektar. Disusul Kabupaten Sarolangun 67,20 hektar, Tanjung Jabung Barat 63,80 hektar, Batanghari 17,96 hektar, Tebo 6 hektar, dan Kabupaten Merangin 3,17 hektar. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan oleh tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Selain melakukan patroli darat, tim Satgas Karhutla juga melakukan patroli udara di sejumlah wilayah rawan terjadinya karhutla. Tak hanya itu, tim Satgas Karhutla juga melaksanakan operasi hujan buatan yang telah digelar dalam beberapa hari terakhir. Kalaksa BPBD Provinsi Jambi Bahyuni Deliansyah mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Aparat penegak hukum akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. 5 insiden kebakaran lahan dan hutan karhutla naik tahap penyidikan. Dari 5 kasus tersebut, 4 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Sudit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jambi terus menyelidiki sejumlah kebakaran yang terjadi di Provinsi Jambi. Dari sejumlah kasus, penyidik telah menaikkan 5 kasus diantaranya ke tahap penyidikan. Kelima kasus tersebut yakni 2 kasus yang terjadi di Kabupaten Batanghari dan 1 kasus masing-masing terjadi di Kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Barat, dan Muaro Jambi. Kelima kasus tersebut terbukti terdapat unsur pidana. Dari 5 kasus tersebut, polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Untuk proses penyelidikan dan penyidikan, keempat tersangka ditahan di Rutan Polda Jambi dan Polres Jajaran. Keempat tersangka tersebut terancam pidana penjara hingga 10 tahun karena terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Selain telah menetapkan tersangka pembakaran lahan, polisi juga tengah melakukan penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi terjadinya karhutla di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPHP Merangin mengimbau masyarakat untuk menjaga hutan lindung dan produksi dari ancaman karhutla. Masyarakat yang tergabung dalam pengelolaan hutan perlu melakukan patroli untuk mengantisipasi pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kebakaran hutan dan lahan karhutla menjadi ancaman terhadap pelestarian hutan lindung dan produksi di Kabupaten Merangin. Kawasan hutan ini dapat menjadi sasaran pembukaan lahan dengan cara dibakar saat musim kemarau. Ketua Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Unit 6 Merangin, Rusnal, menghimbau masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pengelolaan Hutan Desa LPHD untuk dapat menjaga hutan dari ancaman karhutla. Terlebih, baru-baru ini pihaknya mendapatkan informasi terdapat pohon yang sudah ditebang dan siap untuk dibakar. Jadi dalam hal ini memang sudah menjadi tugas kami menangani karhutla ini. Jadi kami lebih banyak bersifat preventif pencegahan daripada pemadaman kebakaran.
kita terus himbau ke masyarakat, pasang spanduk, poster untuk larangan membakar, dan mudah-mudahan Merangin ini angka kebakaran itu dari hari ke hari terus mengalami penurunan. Rusnal mengatakan di Kabupaten Merangin terdapat 16 hutan desa dengan luas mencapai 62.000 hektar dan 5 hutan adat yang telah dikukuhkan kementerian. Masyarakat yang tergabung dalam LPHD perlu melakukan patroli untuk mengantisipasi adanya pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kejadian karhutla di Kabupaten Merangin hingga saat ini baru terjadi 3 kali. Dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 3,1 hektar. Sobar TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, Saudara, Bupati Sorolangun Hurmin minta dinas terkait mencarikan solusi dan alternatif untuk mengantisipasi dampak kemarau. Kemarau yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir mengakibatkan sejumlah kecamatan dan areal persawahan terdampak kekeringan dan terancam gagal panen. Ratusan hektar lahan pertanian padi sawah di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Sorolangun terancam gagal panen akibat kekeringan. Kekeringan menyebabkan tanah menjadi kering dan retak sehingga menyulitkan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi. Bupati Sorolangun Hurmin mengatakan, selain telah menerima laporan terkait lahan pertanian yang mengalami kekeringan, dirinya juga telah menginstruksikan kepala dinas terkait untuk segera ke lapangan dan mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Kemarau yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir mengakibatkan sejumlah kecamatan dan areal persawahan terdampak kekeringan dan terancam gagal panen. Lahan pertanian padi sawah tada hujan yang terdampak kekeringan diantaranya berada di Kecamatan Sorolangun, Pelawan, Air Hitam, Cerminan Gedang, dan Kecamatan Batang Asai. Memang sudah ada sebagian sudah masuk. Ya jalan nyangkut itu memang kebanyakan kita ini kan sawah tada hujan. Sawah tada hujan ya memang irigasinya sama-sama kita tahu, ya kan. Nah inilah yang harus jadi perhatian kita ke depan. Nah sebenarnya kalau sudah kekeringan ini ya itu menyangkut memang, apalagi kemarin disampaikan ada untuk pompa sawah untuk mengeringkan kalau pompa air itu siap dibantu. Hurmin menambahkan untuk mengatasi permasalahan kekeringan yang terjadi saat ini, Pemkab Sorolangun berencana akan menyiapkan pompa air untuk membantu irigasi sawah petani. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 72 titik panas terpantau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 7 bulan terakhir. Mayoritas titik panas yang terdeteksi tersebut berasal dari karhutla. Sebagian besar titik panas terpantau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seiring terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah. Titik panas kerap dijumpai di wilayah rawan karhutla dengan kategori rendah hingga tinggi. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Indra Sakti Gunawan mengatakan, berdasarkan data BMKG Provinsi Jambi, 72 titik panas terpantau Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 7 bulan terakhir. 72 titik panas itu membuat 8 kejadian karhutla dengan luasan 5,535 hektar lahan. Lahan yang terbakar tersebut berada di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Berbak, Geragai, Muara Sabak Barat, Mendahara Ulu, dan Sadu. Meski mayoritas disebabkan karhutla, namun titik panas yang terdeteksi tersebut juga disebabkan faktor lainnya, seperti atap seng rumah warga, aspal, hingga area kerja perusahaan minyak dan gas PT PetroChina. Sampai bulan Juli ini, jumlah titik hotspot yang ada di Kabupaten Tanjung Timur itu berjumlah 72 titik hotspot. Tersebar di beberapa kecamatan, tapi yang terbesar itu di Kecamatan Geragai. Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menaikkan status siaga karhutla sejak 1 Juni hingga 30 September 2025. Indra Sakti Gunawan mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selain merusak ekosistem lingkungan, karhutla juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Klifa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, warga RT 20 Kelurahan Mayang Manggurai, Kota Jambi, keluhkan jalan amblas.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama Jambi hari ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan vonis seumur hidup kepada terdakwa Helen Dian Krisnawati atas kasus peredaran narkotika jaringan terorganisir di Kota Jambi. Jaksa penuntut umum akan mengambil sikap upaya hukum terhadap putusan majelis hakim. Sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat terdakwa Helen Dian Krisnawati kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi pada Jumat siang kemarin. Sidang lanjutan itu beragendakan pembacaan vonis yang disampaikan langsung oleh majelis hakim di persidangan. Dalam vonis tersebut, majelis hakim menjatuhi hukuman seumur hidup kepada terdakwa Helen dikarenakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Helen Dian Krisnawati terbukti menjual dan mengedarkan narkotika lebih dari 5 gram secara bersama-sama dan terorganisir dengan 2 terpidana lainnya, Harifani alias Ari Ambok dan Diding alias Didin bin Tamber. Majelis hakim menyebutkan, Helen Dian Krisnawati merupakan pengendali jaringan narkotika di Kota Jambi. Kasih Penkum Kejati Jambi Noli Wijaya mengatakan, JPU akan menyatakan sikap hingga 7 hari ke depan terkait hasil vonis yang diberikan majelis hakim. Hal itu disebabkan vonis yang diberikan majelis hakim dinilai lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menjatuhi hukuman mati kepada terdakwa Helen Dian Krisnawati. Jaksa diberikan waktu seperti majelis hakim mengatakan di persidangan, waktu berpikirnya 7 hari untuk menyatakan sikap. Kami akan menyatakan sikap setelah 7 hari. Selama 7 hari ke depan, jaksa penuntut umum terdakwa Helen Dian Krisnawati dan penasehat hukumnya diberi kesempatan untuk menyatakan sikap atas putusan majelis hakim, apakah mengupayakan banding atau menerima putusan majelis hakim. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. 384 warga binaan pemasyarakatan WBP Lapas Kelas 2B Muara Bungo diusulkan menerima remisi HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah WBP yang menerima remisi, 6 orang diantaranya diusulkan menerima remisi bebas. Sukacita menyambut perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi salah satu momen yang ditunggu masyarakat Indonesia. Tak terkecuali bagi narapidana maupun warga binaan pemasyarakatan WBP yang tengah menjalani proses hukuman di penjara. Pada HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, 384 WBP Lapas Kelas 2B Muara Bungo diusulkan menerima remisi. Kepala Lapas Kelas 2B Muara Bungo Muhammad Kamaili mengatakan, setiap WBP yang diusulkan menerima remisi harus memenuhi syarat, seperti berkelakuan baik selama berada di lapas, tidak tercatat dalam register F, aktif dalam program pembinaan dengan predikat baik, telah menjalani pidana minimal 6 bulan sejak WBP tersebut ditangkap, dan telah menjalani 2/3 masa pidana. Dari 384 WBP yang menerima remisi, 6 orang diantaranya diusulkan menerima remisi bebas. Di usulan kita di remisi umum tahun 2025, yang kita usulkan untuk remisi umum sebanyak 348. Kemudian yang kita usulkan juga untuk usulan remisi dasawarsa, ini sebanyak 406 orang. Jadi dari remisi umum sebanyak 348 orang ini ada 5 orang yang remisi umum langsung bebas. Kemudian sedangkan untuk remisi yang dasawarsa ini ada 1 orang langsung bebas. Pemberian remisi ini dilakukan secara transparan dan gratis tanpa dipungut biaya. WBP yang memenuhi syarat akan dibantu agar dapat memperoleh hak remisinya. Pemberian remisi dapat memotivasi WBP lainnya untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik selama menjalani hukuman pidana di lapas. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga RT 20 Kelurahan Mayang Manggurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi mengeluhkan infrastruktur jalan yang amblas. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jalan tersebut. Jalan lingkungan yang rusak dan berlubang menjadi keluhan masyarakat Kota Jambi. Terlebih jalan tersebut menjadi jalan penghubung antar kelurahan yang sering dilintasi warga. Salah satunya di jalan lingkungan RT 20 Kelurahan Mayang Manggurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Jalan tersebut terkesan dibiarkan amblas oleh pemerintah daerah sehingga mengkhawatirkan para pengguna jalan. Salah seorang warga setempat, Apriyati, mengatakan,
Jalan amblas ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir, namun belum ada perbaikan dari pemerintah daerah. Untuk menghindari pengendara terperosok ke lubang jalan, warga sekitar hanya dapat menutupi sekitaran jalan yang berlubang tersebut dengan kayu dan ban bekas. Apriyati memprediksi kerusakan dan amblasnya jalan tersebut diakibatkan banjir atau genangan air. Saat hujan lebat, kawasan ini kerap terdampak banjir bandang. Apriyati dan warga lainnya berharap ada perhatian dari pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan jalan yang menjadi akses warga dalam beraktivitas. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Provinsi Jambi kembali mengalami inflasi 0,52% pada Juli 2025. Berdasarkan rilis data BPS Provinsi Jambi, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci mencapai 4,92%. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi kembali merilis angka inflasi pada Juli 2025. Secara mantuman, Provinsi Jambi mengalami inflasi 0,52% pada Juli 2025. Sementara secara years on years, inflasi Provinsi Jambi mencapai 2,71%. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipyo mengatakan penyumbang utama inflasi secara year on year terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,63%. Kemudian diikuti kelompok pakaian dan alas kaki 0,07% dan kelompok perumahan, air, listrik, serta bahan bakar rumah tangga 0,15%. Inflasi di Provinsi Jambi bulan Juli 2025 bulan ke bulannya sebesar 0,52%. Artinya bulan Juli terjadi kenaikan sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat di Provinsi Jambi dibandingkan dengan bulan Juni 2025. Inflasi 0,52% ini masih di atas angka nasional yang 0,30%. Dari 3 kabupaten kota yang menghitung inflasi terbesar terjadi di Kabupaten Kerinci mencapai 4,92%, diikuti Kota Muara Bungo 2,98% dan Kota Jambi 2,01%. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Sekretaris Daerah Sudirman meresmikan SPPG MBG Pasir Putih. Terima kasih Anda masih bersama Jambi hari ini. Pemirsa, Sekda Provinsi Jambi Sudirman meresmikan SPPG MBG Pasir Putih yang dikelola Yayasan Olivia. SPPG MBG yang terverifikasi di Provinsi Jambi saat ini baru mencapai 165 titik yang tersebar di sejumlah daerah. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk mendorong percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Makan Bergizi Gratis MBG di seluruh kabupaten kota. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, percepatan penambahan SPPG MBG di setiap daerah menjadi sangat penting untuk mencapai target pembentukan 380 titik SPPG MBG pada tahun 2025. Berdasarkan data SPPG MBG yang terverifikasi di Provinsi Jambi saat ini baru mencapai 165 titik. Pemprov Jambi memberikan ruang bagi inovasi lokal, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya setempat, dan penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pembentukan SPPG MBG. Kehadiran SPPG MBG di setiap wilayah menjadi sangat strategis dan penting sebagai ujung tombak pelayanan gizi di tingkat daerah dan mendorong pemerataan program MBG. Target yang akan kita wujudkan 380 titik MBG ini harus segera kita wujudkan ya, dalam rangka untuk membantu anak-anak kita, ibu hamil termasuk balita, terpenuhi gizinya, terpenuhi dengan makanan yang sehat ya, yang di launching melalui Makan Bergizi Gratis. Yang kedua, terima kasih dan apresiasi juga kepada semua pihak yang sudah ikut membantu mensukseskan program MBG.
Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk mendorong program-program yang mendukung pemenuhan gizi anak dan ibu hamil. Kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak akan mampu merealisasikan tumbuh kembang anak dan balita yang sehat, kuat, dan cerdas. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sekda Provinsi Jambi Sudirman resmi melantik 9 pejabat fungsional lingkup Pemprov Jambi. Sudirman mengimbau para pejabat fungsional yang baru dilantik dapat berkontribusi dalam penyelesaian target-target kerja Pemprov Jambi yang sudah dituangkan dalam RPJMD. Mewakili Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman resmi melantik 9 pejabat fungsional di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pengambilan sumpah dan janji jabatan itu dilakukan di ruang rapat Rumah Dinas Sekda Provinsi Jambi. Sudirman mengatakan para pejabat fungsional yang baru dilantik sangat diharapkan mampu memberikan kinerja terbaik untuk mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Para pejabat fungsional yang baru dilantik harus dapat berkontribusi dalam penyelesaian target-target kerja Pemprov Jambi yang sudah dituangkan dalam RPJMD. Kualitas dan mutu pelayanan pemerintah sangat bergantung pada kinerja seluruh aparatur pemerintahan yang bertugas. Sudirman berpesan seluruh pejabat fungsional yang baru dilantik dapat menjaga amanah dan menjalankan tugas dengan maksimal dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah. Fungsional ya, baik itu dari rumah sakit maupun dari OPD, alhamdulillah berjalan lancar dan kami mewakili gubernur. Pertama, kiranya patut disyukuri amanah yang sudah diberikan dan mohon untuk dijalankan dengan baik. Kalau ada 4, kalau salah sih 5. Ada 5 dokter ahli utama, 4, kemudian 1 lagi madya. Selain pejabat fungsional, ada 4 dokter ahli utama dan 1 dokter ahli madya yang bertugas di RSUD Raden Matahir yang turut dilantik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya harga daging ayam broiler di pasar tradisional Talang Banjar, Kota Jambi mengalami kenaikan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Jambi hari ini. Pemkot Jambi belum dapat memastikan adanya rekrutmen P3K dan CPNS pada tahun 2025. Pemkot Jambi masih fokus pada penyelesaian pelantikan P3K pada periode sebelumnya. Pemerintah Kota Jambi belum dapat memastikan adanya rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan CPNS pada tahun 2025. Pemkot Jambi saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses administrasi dan pelantikan bagi P3K yang telah lolos seleksi pada periode sebelumnya. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu informasi dari pemerintah pusat terkait pengadaan P3K dan CPNS. Jika pengadaan ASN untuk umum dibuka oleh pemerintah pusat, maka BKPSDMD Kota Jambi akan mengusulkan rekrutmen sesuai dengan jumlah kebutuhan pegawai. Untuk saat ini pembukaan formasi guru dan kesehatan teknis untuk P3K tentu sesuai dengan amanat pemerintah, tidak ada lagi P3K melalui pola afirmasi. Kalaupun nanti dibuka, apakah di tahun ini atau di tahun depan, tentunya P3K itu dibuka umum, tidak lagi khusus seperti ini. Untuk CPNS juga kita masih menunggu, mudah-mudahan tetap dibuka. Kalau memang dibuka di tahun ini kita akan mengusulkan, karena memang banyak juga pegawai negeri kita yang pensiun yang saya sampaikan tadi. Berdasarkan hasil analisis jabatan yang disusun oleh bagian organisasi Setda Kota Jambi, kebutuhan ideal ASN di Kota Jambi mencapai sekitar 11.300 orang. Saat ini jumlah ASN yang tersedia baru sekitar 8.000 orang,
sehingga masih terdapat kekurangan lebih dari 3.000 pegawai. Kekurangan pegawai terutama terdapat di sektor pendidikan dan kesehatan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 10 kelompok petani sawit di Kabupaten Bungo menerima bantuan bibit sawit Prowitra tahap awal. Bantuan bibit ini diharapkan dapat meningkatkan produksi kebun sawit petani. Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas TPH menyalurkan bantuan bibit kelapa sawit kepada 10 kelompok petani sawit pemula. Bantuan yang termasuk dalam program sawit rakyat Prowitra tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Salah seorang petani sawit, Sofa Zatoni, mengapresiasi upaya Pemkab Bungo dalam memberikan bantuan bibit sawit kepada petani kelapa sawit. Bantuan bibit ini sangat membantu petani dalam mendapatkan bibit kelapa sawit yang berkualitas, terutama bibit unggul yang bersertifikat. Saya sebagai warga tani dapat launching pertama, mendapat bantuan dari pemerintah Bungo untuk Prowitra, program sawit rakyat. Itu. Bersyukur alhamdulillah kan Pak. Jadi ya, dapat bantuan hari ini? Cuma 1 hektar. 1 hektar ya Pak? Iya, 1 kakak, 1 karena dapat 1 hektar. Jadi 1 hektar ini berapa batang bibit sawit kita terima Pak? Yang saya terima 150 batang. Tak hanya bantuan bibit kelapa sawit, Pemkab Bungo juga memberikan bantuan pupuk dasar kepada petani pemula dan memfasilitasi pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, Saudara, harga daging ayam broiler di pasar tradisional Talang Banjar, Kota Jambi mencapai Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam ini disebabkan berkurangnya jumlah pasokan di tingkat. Harga daging ayam broiler di pasar tradisional Talang Banjar, Kota Jambi naik. Saat ini harga daging ayam broiler mencapai Rp38.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Naiknya harga daging ayam broiler ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Kenaikan harga daging ayam ini disebabkan berkurangnya pasokan ayam di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang daging ayam, Anas, memprediksi berkurangnya pasokan daging ayam ini dipengaruhi faktor cuaca. Saya jual tuh 38, kalau campur-campur baik 36. Kalau tidak laku siang ini 35, 32 pun dijual. Ada kenaikan Bang Barjo? Ini sekarang ini kenaikan tetap lah, masalah itu barang itu agak kurang. Entah kurang disengaja, entah memang kurang gara-gara hari panas nih. Cuaca panas yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir ini menyebabkan ayam banyak mati sehingga mempengaruhi jumlah produksi. Anas menambahkan kenaikan harga daging ayam saat ini sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang menyebabkan menurunnya hasil penjualan dan pendapatan pedagang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muafiq Aziza. Dan saya Tala Galuni Putri. Bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.